Halo, apa kabar? Balik lagi di Sayap Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau mengolah pare pakai bumbu kuning yang tentunya ini bumbunya sangat medok, enak. Nah, di sini aku udah siapkan sekitar 1,5 buah pare karena ini buat aku sendiri, jadi aku pakainya 1,5. Ini pun gak habis ya. Jadi kalau kalian mau pakai banyak atau buat makan banyak, tambahin aja sekitar 2 atau 3 ya. Nah, ini kemudian dibelah 2. Dan kemudian aku mau buang si bijinya kalau udah dibelah 2 kayak gini. Nah, ini dikerat aja sama tangan ataupun kalian mau pakai pisau ataupun sendok silahkan ya. Nah, ini dibuang aja bagian si kapas atau kayak apa ya namanya tuh, kayak biji sama selaputnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini iris serong biar dia tampilannya cakep, jadi irisnya sangat tipis. Kemudian menyerong ya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, kita selesaikan sampai dia semuanya Nah, aku mau pindahin ini ke mangkok. Nah, kalian juga siapkan satu mangkok. Nah, kemudian masukkan semuanya. Lalu aku mau tambahkan atau marinasi pakai garam. Ini pakai sekitar 1,5 sendok teh kurang lebih. Nah, nggak apa-apa dilebihin, nanti juga kita cuci ya. Nah, kemudian diremas aja. Pelan-pelan diremasnya kayak gini. Ini diaur-aur kayak gini, nggak usah terlalu diteken. Nah, ini kita diamkan sekitar 5 menit ya. Nah, untuk bumbu halus atau bumbu kuningnya di sini biasa bawang putih, bawang merah, kemudian aku pakai jahe, kunyit hidup sama cabai merah secukupnya. Ini aku juga pakai yang pedas, jadi nanti ada pedasnya dikit. Nah, kemudian aku tambahkan air, nggak minyak ya. Nah, ini dihaluskan aja kayak gini teksturnya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan ini sekitar 2 buah cabai merah, kemudian diiris serong, lengkuas sama tinggal lembar daun jeruk. Kalau kalian ada daun salam, boleh pakai daun salam ya, lebih wangi gitu. Nah, selanjutnya di sini aku pakai setengah buah tomat. Nah, ini aku nggak pakai semuanya, pakai setengah aja. Ini dipotong serong aja, samain kayak pare, nanti dia sama ya tampilannya cantik gitu. Nah, kalau udah semuanya di sini aku udah siapkan minyak. Kemudian aku mau tumis si bumbu halusnya ini sampai dia matang, sampai dia tanak ya. Nah, dia aduk-aduk aja kayak gini. Nah, ini apinya aku pakai cenderung kecil biar dia tuh matangnya bagus, nggak keberenges kayak gitu ya. Nah, ini ditambahkan ini daun jeruk sama lengkuas yang digepreknya. Nah, ini kayak ini diaduk-aduk aja sampai semua tercampur merata. Nah, aku masak ini sampai dia harum ya, sampai minyaknya naik. Selanjutnya di sini kalau udah harum, udah tanak si perbumbuannya, ini aku mau tambahkan sekitar 50 air kurang lebih. Nah, ini biar si tekstur dari bumbunya itu nanti lembut terus matang sempurna itu. Nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih dulu. Nah, kalau udah mendidih kayak gini di sini aku mau tambahkan seasoningnya. Ini seasoningnya biasa ya, kaldu ayam, kemudian garam sama gula pasir ya. Nah, ini kayak gini. Kalau udah semuanya diaduk-aduk lagi. Nah, di sini aku tes atau aku koreksi rasa. Di sini kurang garam sama kurang gurih, jadi aku tambahin lagi ini kaldu ayam sama garam, terus aku tambahin sedikit micin ya atau MSG. Nah, ini tinggal diaduk-aduk semuanya. Nah, ini tinggal ditambahin aja atau dikoreksi rasa. Kemudian kalau udah oke rasanya, tinggal dimasukin si pare yang udah dicucinya. Nah, ini cucinya biasa ya, pakai ini. Nah, kenapa aku tadi pakai garam? Biar dia sisa pestisida atau ada makhluk-makhluk yang kecilnya yang kita nggak tahu itu hilang ya, pakai air garam itu atau pakai garam. Nah, ini dimasak aja sekitar 5 menitan kurang lebih sampai dia matang tapi nggak overcook gitu. Itu tekstur yang aku pengen di sini. Nah, ini kayak gini. Ini serius kalau pakai garam tuh warnanya jadi cakep. Nah, kemudian di sini kalau udah setengah matang ditambahkan si potongan cabenya dan kita masak dia sampai matang ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya di sini aku juga mau tambahkan ini potongan tomatnya. Kalau udah mau diangkat harus masukin si potongan tomatnya biar dia nggak overcook, masih fresh tuh lebih enak gitu. Nah, ditaruh aja kayak gini dan kita masak sebentar, kira-kira 1 menitan. Sampai dia sedikit layu, sampai dia tercampur sama perbumbuan yang lainnya. Nah, ini simple banget ya. Kalau kalian mau pakai santan tinggal ditambahin santan ya. Kalau kalian mau pakai kemiri silahkan. Jadi itu opsional banget. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa.
Kalau bumbunya udah tercampur merata, ini tinggal apinya tinggal dimatiin dan siap buat disajiin. Ini pecinta pare nih harus coba ya yang satu ini nih, enak banget. Nah, kemudian di sini aku mau pindahin ke piring saji. Nah, ini simple ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saib Kitchen. Kalian langsung nonton. Nah, jadi tampilannya ini enak banget ya, kelihatan enak banget. Nah, hari ini aku lagi mau masak tumis, tapi ini berbeda dari resep-resep aku sebelumnya. Di sini aku mau tumis sama telur rebus. Nah, untuk pertama untuk bahannya 3 telur rebus. Nah, ini aku udah rebus ya. Ini telur ayam. Kemudian di sini aku mau potong aja ini, potong-potong jadi beberapa bagian si telur rebusnya. Nah, kalau kalian mau pakai telur bebek ataupun telur burung puyuh juga nggak apa-apa ya, silahkan. Nah, di sini aku adanya telur ayam, jadi aku pakainya telur ayam. Nah, kalau udah dipotong-potong gini, kita masukin lagi ke mangkok kecilnya dan kita sisihkan dulu. Nah, untuk selanjutnya untuk parenya aku pakai 1 buah aja, karena di sini porsinya buat saat aku kali makan ya. Nah, di sini tinggal dipotong ujungnya, terus dikopek si bijinya biasanya kayak aku ini. Nah, kemudian aku mau iris juga ini. Kayak gini diserong aja ya, tipis-tipis biar dia cepet matangnya. Nah, kalau udah beres buat ngiris si parenya, di sini biasa aku mau masukin ke mangkok. Nah, kalau udah ditaruh di mangkok, nah ini di sini aku mau tambahin garam ya. Ini biasa resep aku biasa-biasa pakai garam. Ini juga untuk mematikan ada serangga-serangga yang nyelip di bagian kulit luarnya. Sama biar dia terhindar dari pestisida atau dari bahan kimia lainnya, dari penyemprotan pupuk ya. Nah, ini diamkan sekitar 5 menit. Kemudian di sini aku udah siapkan 5 siung bawang merah. Nah, di sini aku iris aja ya, nggak ulek. Nah, ini kayak gini diiris-iris tipis aja semua bawang merahnya. Nah, untuk selanjutnya kalau udah beres iris bawang merahnya, di sini aku juga sediain 3 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya sendiri di sini biar sama kayak bawang merah, aku mau iris juga ya. Nah, iris tipis kayak gini. Kalau udah beres kita sisihkan. Nah, biar tambah pedas, kalau pare itu harus pedas ya. Jadi aku suka tumis pare itu pakai cabai. Nah, cabainya di sini bebas, kalau kalian mau lebih pedas silahkan. Tapi di sini aku porsinya porsi 1 orang, jadi segini udah cukup ya. Nah, kalau udah diiris kayak ini cabainya, aku juga nih siapkan 1 pieces terasi. Nah, ini beda dari yang lain. Pakai terasi itu sama telur rebus kan beda. Ini versi baru. Nah, selanjutnya di sini aku udah panasin minyak, kemudian ditumis nih perbumbuan yang udah diiris dari cabai, bawang putih, bawang merahnya sampai dia harum ya. Nah, ya ini biasa tumisannya kayak gini. Kemudian ini masukin terasi dan tumis sampai dia matang juga. Nah, kayak gini. Jadi barengan nanti ya matang si perbumbuan iris sama terasinya. Nah, ini diaduk-aduk aja bentaran. Kemudian kalau udah wangi, udah matang, dimasukin si pare yang udah dicucinya ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau dia pakai garam tuh nambah hijau guys, jadi lebih cakep nih. Nah, kayak gini dioseng-oseng aja sampai dia setengah layu, sampai dia matang. Karena pare ini banyak sekali dipakai mukbang sama konten-konten kreator mukbang, dimakan mentah. Jadi nggak usah terlalu matang kalau masak pare tuh. Dia nggak berasa, cuci bersih aja ya. Nah, ini buat seasoningnya sendiri gampang, aku cuma pakai kaldu ayam, terus sedikit garam, MSG sedikit, sama gula pasir. Udah itu aja. Gula pasir buat menyeimbangkan si pahitnya. Nanti si pahitnya agak sedikit berkurang karena ada manisnya sedikit. Sama pedas, jadi itu klop banget. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja sampai dia semuanya tercampur merata. Nah, tinggal dikoreksi rasa. Ini kemudian dimasukkan kalau udah mau diangkat si telur rebus yang udah dipotongnya. Ini masaknya sekitar 1 atau sampai 2 menitan. Jadi jangan terlalu lama. Nah, ini kayak gini diorak-arik sampai dia bumbunya kalis sama si telurnya aja ya kayak gini. Nah, kayak gini pelan-pelan aja biar dia nggak terlalu hancur. Nah, ini simple banget. Ini baru sih aku pertama nyoba tumis pare pakai telur rebus. Jadi kalian juga harus coba ya. Ini satset terus enak, dijamin insya Allah.
Nah ini tinggal dikoreksi rasa, kalau udah tinggal dimatiin kompor dan siap buat disajiin. Ini pakai nasi anget aja atau pakai kerupuk ini udah enak banget. Apalagi kalau pakai ayam atau ikan goreng, nampol-nampol. Nah sekian video resep tumis pare terasi pakai telur rebus yang super simple. Jadi kalian harus coba. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu di lain video. Tentunya resep modal aku. See you next video.